Perang Rusia-Ukraina sudah bergulir lebih dari 3 tahun. Ribuan tentara Kiev masih berada di garis depan tanpa kepastian kapan mereka bisa pulang. Namun di tengah perang yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, kelelahan fisik dan mental mulai menggerus daya juang prajurit. Bukan rasa takut yang menghantui mereka, melainkan keletihan yang seolah tak berujung. Inilah kisah tentara Ukraina yang telah bertahan lebih dari 3 tahun tanpa rotasi dan bagaimana mereka berjuang di tengah ketidakpastian yang melelahkan. Melansir Kiev Independent, seorang prajurit Ukraina menceritakan bagaimana pengalamannya bertempur di garis depan. Ia adalah Dimitro dari Brigade Mekanik Terpisah ke-63 yang ikut bergabung ke militer sejak awal invasi Rusia pada 2022. Hingga kini ia sudah lebih dari 3 tahun berada di medan perang tanpa ada opsi untuk berhenti atau keluar dari militer kecuali jika dia membelot. Menurutnya, ketidakjelasan aturan soal masa tugas sangat berpengaruh pada kondisi mental para prajurit. Meski begitu, Dimitro juga memahami situasi sulit yang sedang dihadapi negara dan belum melihat solusi yang mudah. Sementara itu, keluarga para prajurit menunggu kepulangan mereka yang belum pasti. Ukraina belum memiliki sistem rotasi atau aturan untuk memberhentikan tentara yang sudah bertugas lama karena berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, prajurit hanya bisa didemobilisasi jika status darurat militer dicabut. Tantangan utama bukan soal hukum semata, tetapi juga tentang ketersediaan pasukan pengganti. Ukraina belum bisa merekrut cukup tentara untuk menggantikan mereka yang sudah bertugas terus-menerus sejak 2022. Akibatnya, para keluarga prajurit terus bertanya-tanya kapan mereka akan bertemu lagi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat mengatakan Ukraina memobilisasi sekitar 25.000 hingga 27.000 tentara per bulan pada Mei 2024. Sementara Rusia memobilisasi hampir 2 kali lipat. Dalam wawancaranya dengan The Economist pada Februari 2024, Zelensky juga menyebut pada awal tahun angka mobilisasi sempat mencapai 30.000 per bulan. Secara hukum, tentara Ukraina hanya bisa diberhentikan dari tugas jika mengalami masalah kesehatan serius, perlu merawat anak, atau kerabat yang sakit parah. Mereka juga bisa berhenti jika termasuk dalam skema kontrak tertentu, seperti kontrak 18 hingga 24 untuk relawan muda. Setiap tentara pun berhak atas cuti tahunan selama 30 hari dan bisa mendapatkan cuti tambahan jika mengalami situasi darurat, perlu perawatan medis, atau hal-hal khusus lainnya. Namun pada kenyataannya, banyak cuti yang akhirnya ditolak. Alasannya beragam, seperti tidak adanya pengganti, kondisi unit yang tidak memungkinkan, atau pertimbangan operasional. Hal ini membuat para tentara merasa seperti terjebak dalam situasi yang tak bisa mereka kendalikan. Ini dialami oleh Oleksiy Nazarenko, seorang prajurit yang bertugas di unit sistem Nir-Awa. Ia pernah terluka oleh pecahan peluru, namun tetap kembali bertugas dan bahkan pindah-pindah unit demi bisa memberi dampak lebih besar. Setelah lebih dari 3 tahun bertugas tanpa henti, ia mengaku mulai merasa sangat lelah. Selain beban fisik, tekanan psikologis juga menjadi tantangan berat bagi para prajurit. Salah satu faktor utamanya adalah ketidakpastian soal kapan bisa pulang atau kapan masa tugas mereka akan berakhir. Di tengah kondisi yang tidak pasti itu, para tentara berusaha tetap kuat secara mental dan fisik. Namun mereka juga tidak bisa memungkiri bahwa rasa lelah terus menumpuk dari waktu ke waktu. Lantas, apakah ini etis dan adil? Pertanyaan soal keadilan dan etika muncul ketika Zelensky dalam pidatonya di parlemen menjawab pertanyaan kapan tentara yang sudah bertugas sejak awal invasi akan dipulangkan. Ia menjawab mereka akan dipulangkan ketika musuh telah dikalahkan. Pernyataan ini memancing perdebatan apalagi di tengah kondisi perang yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Sebenarnya, sudah ada beberapa upaya untuk mengubah aturan. Salah satunya adalah memasukkan klausul dalam RUU Mobilisasi 2024 yang memungkinkan tentara diberhentikan setelah 3 tahun bertugas. Namun,
Klausul ini dihapus sebelum pembacaan kedua di parlemen atas permintaan Panglima tertinggi Oleksandr Syrskyi. Kementerian Pertahanan juga sempat menyiapkan rancangan undang-undang soal rotasi dan pembebas tugasan prajurit. Tetapi tanpa dukungan dari staf umum, rancangan itu tidak masuk ke parlemen. Pada April 2025, Angkatan Bersenjata menyebut RUU itu hanya akan diajukan jika jumlah pasukan sudah cukup untuk melawan Rusia. Prajurit Pavlo Kazarin dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 juga menyampaikan kekhawatirannya soal efektivitas sistem mobilisasi saat ini. Menurutnya, belum ada aturan jelas soal masa dinas dan sistem rotasi, sementara satuan-satuan tempur masih kekurangan personel. Ia menyoroti beberapa sanksi terhadap penghindar wajib militer sudah dihapus dari undang-undang baru. Ini termasuk pembekuan rekening bank, larangan mengemudi, dan penyitaan kendaraan. Kazarin merasa jika pemerintah ingin menegakkan disiplin, maka sanksi terhadap penghindar mobilisasi harus jauh lebih berat. Denda yang berlaku saat ini pun tidak cukup untuk menimbulkan efek jera. Kazarin menyayangkan upaya mobilisasi sejauh ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Ia menegaskan fokus utama saat ini bukan pada demobilisasi, melainkan pada memperkuat barisan dengan personel baru agar beban para prajurit yang telah bertugas selama lebih dari 3 tahun bisa sedikit diringankan. Di parlemen, proses penyusunan undang-undang demobilisasi juga belum menunjukkan kemajuan. Kementerian Pertahanan telah meminta agar tenggat penyusunan diperpanjang hingga 18 Maret 2025, namun hingga 21 Juli 2025 belum ada perkembangan berarti. Anggota parlemen Irina Frisch mengatakan banyak usulan RUU dari berbagai fraksi tertahan karena Komisi Utama DPR menolak membahasnya. Menurutnya, ini adalah kesalahan besar karena menyangkut kondisi moral para tentara. Ia juga mengulang kekhawatiran soal ketidakpastian yang dirasakan oleh para prajurit. Para prajurit hanya bisa berharap ada 2 kemungkinan, entah RUU tentang ketentuan dinas akhirnya disahkan atau perang benar-benar berakhir. Prajurit Ukraina terus memikul beban berat tanpa kepastian kapan masa tugas mereka berakhir. Upaya pemerintah untuk mengatur sistem rotasi dan demobilisasi belum membuahkan hasil, sementara kelelahan fisik dan mental para prajurit semakin menumpuk. Kebijakan yang jelas dan adil masih ditunggu, bukan hanya untuk memperkuat barisan, tetapi juga untuk menjaga kemanusiaan mereka yang telah berjuang sejak hari pertama. Sampai kapan perang ini akan terus menahan mereka di medan tempur? Simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.